Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 Praktikum Kimia Pemisahan akan menampilkan video praktikum yang telah kami lakukan dengan judul Ekstraksi Maserasi Serbuk Kopi. Anggota dari kelompok 8 yaitu Devi Vianisa Olivia, Bayu Eka Pambudi, dan Anggun Ardalita. Selamat menyaksikan. Pengertian ekstraksi. Ekstraksi adalah proses pemisahan suatu zat dari campurannya dengan menggunakan pelarut. Pelarut yang digunakan harus dapat mengekstrak substansi yang diinginkan tanpa melarutkan material lainnya. Tujuan ekstraksi bahan alam adalah untuk menarik komponen kimia yang Jenis ekstraksi. Ekstraksi secara umum dapat digolongkan menjadi dua, yaitu ekstraksi pada cair adalah suatu metode pemisahan senyawa dari campuran yang berupa padatan, dan ekstraksi cair-cair, yaitu senyawa yang dipisahkan terdapat dalam campuran yang berupa cairan. Pada umumnya, minuman kopi yang disajikan diolah dari biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penyangraian dan penyaduan kopi mempengaruhi aroma, cita rasa, dan komponen kimia kopi yang berdampak pula pada aktivitas biologinya. Metode penyaduan kopi yang umumnya digunakan dalam pengolahan serbuk kopi sangrai menjadi minuman merupakan aplikasi metode ekstraksi menggunakan pelarut air. Metode ekstraksi terdiri dari beberapa jenis, yaitu maserasi, perkolasi, sokletasi, reflux, dekok, infusa, dan lain sebagainya. Pemilihan metode yang tepat akan menghasilkan minuman kopi dengan kualitas unggul dari segi cita rasa, aroma, dan khasiat dari senyawa bioaktif yang terkandung di dalamnya. Metode ekstraksi mempengaruhi sifat fisik dan kimia biji kopi, di mana berdasarkan penelitian, perbandingan biji kopi Arabica asal Wamena dan Lini Jaya yang diekstrak secara sokletasi dan maserasi menghasilkan kesimpulan bahwasannya metode ekstraksi mempengaruhi sifat fisik dan kimia kopi, di mana metode sokletasi lebih optimal dalam mengekstrak biji kopi dibanding dengan metode maserasi. Maserasi adalah salah satu jenis metode ekstraksi dengan sistem tanpa pemanasan atau dikenal dengan istilah ekstraksi dingin. Jadi pada metode ini pelarut dan sampel tidak mengalami pemanasan sama sekali. Sehingga maserasi merupakan teknik ekstraksi yang dapat digunakan untuk senyawa yang tidak tahan panas ataupun tahan panas. Secara sederhana, maserasi dapat kita sebut metode perendaman, karena memang proses ekstraksi dilakukan dengan hanya merendam sampel tanpa mengalami proses lain kecuali pengocokan, bila diperlukan. Kelebihan dan kekurangan maserasi. Kelebihan. Maserasi dapat digunakan untuk jenis senyawa tahan panas ataupun tidak tahan panas. Selain itu, tidak diperlukan alat yang spesifik, dapat digunakan apa saja untuk proses perendaman. Sedangkan untuk kekurangan, maserasi membutuhkan waktu yang lama, biasanya paling cepat 3 kali 24 jam. Di samping itu membutuhkan pelarut dalam jumlah yang banyak juga. Jenis cairan pengekstraksi. Yang pertama ada air. Air dipertimbangkan sebagai penyair karena murah dan mudah diperoleh, stabil, tidak mudah menguap, tidak mudah terbakar, tidak beracun, dan alamiah. Air memiliki kekurangan karena tidak selektif. Hasil penyaringan dapat ditumbuhi jamur dan kuman serta cepat rusak. Untuk pengeringan dibutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, etanol. Etanol dipertimbangkan karena lebih selektif, kapang dan kuman sulit tumbuh dalam etanol 20% ke atas, tidak beracun, netral, absorpsinya baik. Etanol bercampur dengan air pada segala perbandingan, panas yang diperlukan untuk pemekatan lebih rendah. Kekurangan penggunaan etanol dalam proses ekstraksi, yaitu karena harganya yang mahal, serta zat pengganggu yang larut hanya terbatas. Perlakuan konsentrasi pelarut etanol, suhu maserasi, dan interaksi antar perlakuan berpengaruh sangat nyata terhadap rendemen dan kadar kafein ekstrak ampas kopi bubuk Robusta. Perlakuan terbaik untuk menghasilkan ekstrak ampas kopi bubuk Robusta yaitu konsentrasi pelarut etanol 90% dan suhu maserasi 60 derajat Celcius. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi antara lain
jenis pelarut, suhu, rasio pelarut, dan bahan baku, ukuran partikel, pengadukan, serta lama waktu. Langkah pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Alat yang digunakan antara lain ada neraca digital, gelas sebagai maserator, sendok takar, corong, dan wadah untuk menimbang. Alat yang selanjutnya yaitu tisu serta gelas 100 ml. Bahan yang digunakan untuk praktikum ekstraksi maserasi ini yaitu ada serbuk kopi dan alkohol 70% sebagai pelarut. Selanjutnya yaitu langkah percobaan. Langkah pertama yang perlu dilakukan untuk ekstraksi kopi dengan metode maserasi yaitu penimbangan Simplicia sebanyak 10 gram dengan menggunakan timbangan digital. Dalam hal ini kelompok kami tidak membuat Simplicia secara mandiri dikarenakan ketersediaan bahan yang kurang memadai. Serbuk Simplicia kami peroleh dari tempat penggilingan kopi tradisional yang ada di lingkungan terdekat kami. Setelah menimbang Simplicia sebanyak 10 ml, selanjutnya Simplicia dimasukkan ke dalam wadah maserator. Perbandingan Simplicia dan pelarut yang digunakan dalam percobaan ini yaitu 1:10 sesuai dengan teori yang ada. Dalam hal ini, teknis dari perbandingan 1:10 yaitu Simplicia kopi sebanyak 10 gram dan pelarutnya menggunakan pelarut etanol 70% sebanyak 100 ml. Setelah Simplicia dimasukkan ke dalam wadah maserator, selanjutnya yaitu penambahan pelarut etanol 70% sebanyak 100 ml. Setelah keduanya dimasukkan ke dalam wadah maserator, selanjutnya dilakukan proses pengadukan supaya larutan tercampur secara merata. Setelah larutan tercampur secara merata, maserator kemudian ditutup dan didiamkan pada tempat yang kedap cahaya. Maserasi dilakukan dalam 2 siklus, yaitu siklus pertama di hari ke-1 dan siklus kedua di hari kedua. Untuk maserasi siklus pertama dilakukan dalam waktu 24 jam dengan estimasi waktu 8 jam. Maserat diaduk sesekali, kemudian setelahnya maserat didiamkan selama 16 jam. Setelah pengadukan pada 8 jam pertama, maserator selanjutnya ditutup dan diletakkan pada tempat yang kedap cahaya. Setelah maserasi dilakukan selama 24 jam, selanjutnya yaitu proses penyaringan. Penyaringan dilakukan dengan menggunakan corong yang sebelumnya telah diberi tisu kompor sebagai pengganti kertas saring di dalamnya. Penggunaan tisu kompor sebagai pengganti kertas saring dikarenakan ketersediaan bahan di lingkungan kami yang cukup terbatas sehingga alternatifnya kami menggunakan tisu kompor. Berikut ini merupakan ampas dari hasil siklus pertama dan berikut ini adalah hasil maserasi dari siklus pertama dengan pelarut alkohol. Selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan maserasi siklus kedua. Ampas dari siklus pertama ditambahkan dengan etanol 70% sebanyak 100 ml, kemudian dimaserasi kembali selama 24 jam, sama seperti maserasi pada siklus pertama.
Selanjutnya yaitu ekstraksi serbuk kopi dengan menggunakan pelarut air. Pelarut air di sini yang digunakan sebanyak 100 ml dan serbuk Simplicia yang digunakan sebesar 10 gram. Untuk prosesnya sama seperti proses maserasi pada siklus 1 dan siklus 2. Berikut ini adalah hasil dari maserasi dengan pelarut alkohol. Dan berikut ini adalah hasil maserasi dengan menggunakan pelarut air. Selanjutnya hasil dari maserasi diuapkan selama 45 menit menggunakan api sedang. Dan berikut ini adalah hasil ekstraksi pengukuran setelah diuapkan. Untuk siklus A dengan pelarut etanol, volume awal yaitu 74 ml, kemudian setelah diuapkan volumenya menjadi 18 ml. Dan untuk siklus B dengan volume awal 95 ml, setelah diuapkan volumenya menjadi 17 ml. Berikut ini adalah kendala yang kami dapatkan. Yang pertama, serbuk Simplicia yang digunakan tidak membuat sendiri dikarenakan ketersediaan bahan yang terbatas di lingkungan kami, sehingga untuk alternatifnya kami menggunakan serbuk Simplicia yang dibeli di tempat penggilingan. Kemudian yang kedua, pada proses penyaringan tidak menggunakan kertas saring dan kami menggantinya dengan menggunakan tisu kompor.